Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera, selamat pagi. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, semoga sehat selalu di hari ini. Selamat berjumpa pada pembahasan desain pembelajaran agenda 3 dalam pelatihan kepemimpinan pengawas. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Agus Kartomo, SPD MSI Mhan. Pangkat Kolonel, Korps Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, Jabatan Widya Iswara Madya di Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badiklat Kemhan. Untuk komunikasi dapat menghubungi nomor seluler di 081 343 08977 dan bisa juga melalui email aguskartomo97@gmail.com. Agenda pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua kurikulum agenda 3, yang ketiga desain pembelajaran e-learning, yang keempat desain pembelajaran klasikal dan penutup. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, kurikulum utama substansi mata pelatihan kepemimpinan pengawas terdiri dari 3 kelompok, yaitu mata pelatihan dasar, mata pelatihan inti, dan mata pelatihan pilihan. Kita dapat lihat di slide, substansi agenda 3 berada pada mata pelatihan inti. Agenda 3 diberikan setelah agenda 1 dan agenda 2 secara simultan. Agenda 3 merupakan pengetahuan terakhir sebelum para peserta membuat aksi perubahan pada agenda keempat. Keterkaitan agenda dengan agenda yang lainnya dapat kita pahami sebagai sebuah bangunan. Kami menggambarkan sebagai sebuah bangunan di mana kepemimpinan Pancasila dan bela negara adalah sebagai dasar karakter seorang pemimpin yang akan melakukan perubahan. Selanjutnya sebagai pilarnya adalah agenda kedua, kepemimpinan kinerja, dan agenda 3, manajemen kinerja, yang akan menopang dari sebuah aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh peserta pada agenda keempat. Agenda 3 terdapat 7 agenda yang merupakan sistem yang saling terkait untuk memudahkan dalam pembelajaran kita. Untuk memudahkan dalam pembelajaran kita dapat membagi dalam 4 klaster modul. Yang pertama adalah klaster komunikasi dalam pelayanan publik dan pelayanan publik digital sebagai satu klaster. Klaster kedua adalah mata pelatihan perencanaan kegiatan, pelayanan publik, dan mata pelatihan RKA pelayanan. Klaster ketiga adalah manajemen pengawasan dan mata pelatihan pelaksanaan pengendalian mutu. Kita bisa melihat di klaster ketiga contohnya, ini judulnya adalah satu bahasan masalah pengawasan dan pengendalian mutu yang relatif dekat sehingga kita dapat mengklasterkan dalam satu klaster. Sedangkan klaster terakhir adalah manajemen mutu. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran PKP terdiri dari pembelajaran mandiri menggunakan LMS, kemudian pembelajaran melalui e-learning, dan pembelajaran klasikal. Pada tahap pembelajaran e-learning, agenda 3 menggunakan mode sinkronus dan asinkronus selama 4 hari pelatihan. Selanjutnya kami Widya Iswara akan memfasilitatori dari pembelajaran ini ke dalam desain pembelajaran. Pembelajaran hari pertama atau hari ke-15 pelatihan terdapat mode pembelajaran sinkronus 3JP dan mode pembelajaran asinkronus 4JP. Sesi 1, pembelajaran sinkronus 3JP, desain pembelajaran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan pengenalan dan icebreakers. Kemudian berikutnya yang kedua, menyampaikan tujuan dari agenda 3, pengendalian pekerjaan. Kemudian ketiga, pemaparan esai oleh peserta minimal 3 orang peserta dan diskusi. Esai ini adalah esai yang dikerjakan pada saat pelajaran mandiri. Review pembelajaran mandiri, kemudian lesson learn, kemudian menjelaskan secara singkat dari 7 materi di agenda 3. Kemudian di terakhir sesi 1 kami menyampaikan tugas individu pertama dan tugas kelompok yang pertama yang akan dikerjakan peserta pada saat jam asinkronus setelahnya. Pada sesi 2 pembelajaran yaitu mode asinkronus ada 4 JP, desain pembelajaran yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Setiap peserta mengerjakan tugas individu pertama dan tugas kelompok pertama.
Tugas ini diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan pelayanan publik dan di instansinya masing-masing. Kemudian bagaimana komunikasi pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Tugas ini yang kami berikan, tugasnya adalah sebagai berikut. Jadi tugas individu, deadline pengumpulan pada hari ke-16 pada jam 10.15 dengan tugas yang satu. Tugas individunya yang pertama mengidentifikasi pihak internal dan eksternal yang memiliki kaitan dengan pelayanan publik. Yang kedua, mengidentifikasi substansi yang dapat dikaitkan dengan komunikasi pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Menyusun strategi pelayanan publik di unit kerja dengan pihak eksternal dengan memanfaatkan teknologi digital. Sedangkan tugas kelompok yang pertama, ini deadline pengumpulannya hari ke-16, hari setelahnya pada pukul 10.15 waktunya sama. Yang pertama tugasnya kelompok menganalisis kasus pelayanan publik digital dan merumuskan strategi penyelesaian kasus tersebut. Kemudian kelompok juga menganalisis hasil essay yang merupakan salah satu makalah dari anggota kelompok dan merumuskan strategi untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Desain pembelajaran hari kedua atau hari ke-16 pelatihan, modenya adalah asinkronus 3JP. Pada sesi pertama mengerjakan tugas kelompok pertama yang diberikan pada hari sebelumnya, kemudian pada mode sinkronus ada 2JP. Di hari kedua ini fasilitator akan mendesain kelas dengan melaksanakan icebreaker, kemudian pengantar pembelajaran, yang ketiga pemaparan tugas individu kelompok ke-1 dan tugas kelompok ke-1 ya minimal 3 orang, yang tugas ini diberikan pada hari ke-15, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan pembulatan, kemudian menyampaikan di akhir setelah pembulatan fasilitator akan menyampaikan tugas individu kedua dan tugas kelompok kedua. Pada mode asinkronus ada 3JP juga di hari kedua ini atau di hari ke-16 pelatihan. Siswa atau peserta akan melaksanakan atau mengerjakan tugas individu kedua dan tugas kelompok kedua. Tugas individu dan tugas kelompok ini diarahkan untuk mampu menyusun strategi peningkatan pelayanan publik di instansinya dari perspektif pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan tugas yang diberikan adalah sebagai berikut. Tugas individu yang kedua, jadi setiap peserta diberikan tugas individu yang kami arahkan untuk mampu menyusun strategi peningkatan pelayanan publik di instansinya dari perspektif pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tugas kelompok yang kedua adalah peserta atau kelompok diberikan tugas untuk menyusun bagaimana meningkatkan pelayanan organisasi yang berorientasi pada pengawasan dengan memaksimalkan sumber daya dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta teknik komunikasi. Desain pembelajaran hari ketiga atau hari ke-17 pelatihan terdapat pembelajaran dengan moda asinkronus sebanyak 8JP. Peserta mengerjakan tugas individu kedua dan tugas kelompok kedua yang diberikan di hari sebelumnya. Peserta diberikan tugas kelompok ini untuk menyusun pedoman untuk meningkatkan pelayanan organisasi dan berorientasi pada pengawasan dengan memaksimalkan sumber daya dan pemanfaatan teknik komunikasi. Desain pembelajaran hari ke-18 dengan mode pembelajaran sinkronus ada sebanyak 8JP. Desain pembelajaran kelas, WI sebagai fasilitator melaksanakan manajemen kelas sebagai berikut. Melaksanakan icebreaker, kemudian memerintahkan pemaparan tugas individu kedua, minimal 3 orang peserta. Kemudian pemaparan dari tugas kelompok yang kedua. Dari setelah pemaparan ini dilaksanakan pembulatan. Kemudian setelah dilaksanakan pembulatan, peserta
diminta untuk membuat learning journal. Agenda ketiga di permasalahan-permasalahan unit kerja terkait dengan agenda ketiga dan bagaimana rekomendasi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Learning journal dikerjakan dan dikumpulkan pada hari ke-18 di sore harinya. Bapak Ibu sekalian, pada tahapan pembelajaran klasikal, agenda 3 memiliki 4 pertemuan klasikal dan 4 hari pelatihan, yaitu hari ke-31, hari ke-32, hari ke-33, dan terakhir hari ke-34. Kami Wijaiswara menguraikan alokasi 33 JP ke dalam desain pembelajaran kelas. Desain pembelajaran klasikal hari pertama atau hari ke-31 pelatihan atau pertemuan pertama klasikal ini terdapat 3 JP yang kami bagi dalam 3 sesi supaya waktunya efektif. Sesi pertama melakukan ice breaking, kemudian menjelaskan overview tentang agenda rumpun 1. Kemudian rumpun 1 ini adalah pelayanan publik dan pelayanan publik digital. Kemudian membuat tahapan perencanaan kinerja, tanya jawab interaktif kami terapkan sebagai metode pembelajaran. Pada sesi kedua, membuat kelompok diskusi dengan membagi peserta menjadi 8 kelompok. Jadi masing-masing kelompok 5 orang. Membagi penugasan kelompok untuk mengambil satu tema, yaitu peningkatan pelayanan publik. Kemudian meminta kelompok untuk memiliki output diskusi maksimal 5 lembar yang isinya bagaimana menemukan gagasan inovatif untuk peningkatan kinerja pelayanan publik, kemudian menerjemahkan gagasan ke dalam kegiatan, menyusun tahapan kegiatan, menyusun langkah-langkah konkret dalam membangun budaya pelayanan melalui manajemen mutu dan manajemen pengawasan dalam merealisasikan tujuan peningkatan pelayanan publik. Pada sesi 3, fasilitator mengajak peserta untuk mempresentasikan diskusi kelompok. Dan terakhir, melakukan feedback dan memberikan penguatan pertemuan hari pertama. Desain pembelajaran klasikal hari kedua atau hari ke-32 dari kalender pelatihan. Pada pertemuan kedua ini terdapat 12 JP yang untuk efektivitas waktu pembelajaran dibagi dalam 4 sesi. Sesi pertama menjelaskan overview strategi perencanaan kegiatan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Fasilitator menyiapkan slide pembelajaran dan dibuka tanya jawab. Pada sesi 2 melanjutkan diskusi kelompok untuk pemanfaatan teknologi digital, kemudian membuat skema kerjasama kelembagaan melalui aksi pelayanan publik dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan pelayanan publik. Sesi ketiga yang selanjutnya mengarahkan peserta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian sesi yang keempat yang terakhir di hari kedua menjelaskan pembekalan studi lapangan tentang pelayanan publik. Lanjut. Desain pembelajaran klasikal hari ketiga atau hari ke-33 pelatihan ada 9 JP. Selanjutnya kami mendesain menjadi 4 sesi. Sesi pertama overview strategi perencanaan kegiatan. Kemudian sesi kedua mengarahkan peserta untuk melanjutkan diskusi kelompok. Kemudian sesi ketiga menyusun skenario role play bagaimana implementasi pelayanan publik. Sesi keempat mempraktekkan role play bagaimana peningkatan kinerja organisasi yang muaranya adalah bagaimana mengendalikan kegiatan dan melakukan peningkatan mutu dan pengawasan. Pada hari keempat atau hari ketiga pelatihan, pada pertemuan keempat ini terdapat 9 JP klasikal yang merupakan hari terakhir dari agenda 3. 9 JP pembelajaran kami desain menjadi 4 sesi. Sesi pertama kita buka pelajaran, kemudian refleksi hari sebelumnya, kemudian review singkat pembelajaran hari sebelumnya dengan kesempatan bertanya jawab. Kemudian sesi kedua menekankan kembali keterkaitan agenda 3 dalam membuat aksi perubahan dengan slide fasilitator, kemudian memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk membuat perencanaan kegiatan dan langkah-langkah kegiatan sebagaimana
proposal aksi perubahan. Sesi ketiga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mepresentasikan proposal aksi perubahan yang telah dibuat oleh peserta dengan meminta volunteer untuk mempresentasikannya. Pada sesi keempat, fasilitator akan memberikan penguatan materi agenda 3, merangkum hasil pembelajaran, kemudian melakukan refleksi dengan menuliskan apa saja yang mereka dapatkan sebagai lesson learned dari pembelajaran di agenda 3. Kemudian menutup pembelajaran dengan memberikan ucapan terima kasih, maaf, dan salam. Sebagai menutup pada pembahasan desain pembelajaran agenda 3 ini dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, kami fasilitator mengantar peserta untuk mampu mengendalikan kegiatan pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengendalian pengawasan, serta agar peserta mampu mengoptimalkan penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Fasilitator berharap agenda 3 merupakan filter terakhir untuk menuju agenda keempat, sehingga akan memudahkan peserta dalam membuat aksi perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Salam bela negara dan salam hormat dari kami.